Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dian Wahyu Pratiwi, NPM 2203050023 dari kelas 6 paralel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan mitigasi bencana dan untuk memenuhi persyaratan AAS. Dari tujuan ini, saya akan menyampaikan tujuannya yaitu tentang program sekolah tangguh bencana ini fokus membangun kesiagaan sekolah dan komunitas pesisir terhadap tsunami, yang dimana dicapai dengan menggabungkan kearifan lokal dalam pendidikan, menjalin kemitraan kuat dengan masyarakat dan lembaga terkait, serta memanfaatkan teknologi sederhana. Implementasinya ini bertahap selama 6 bulan. Dengan indikator keberhasilan terstruktur, analisis dari kasusnya nyata untuk menjadi bahwa kunci keberhasilan. Nah, selanjutnya itu dari soal nomor 1 itu rekomendasi solusi berbasis bukti. Yang pertama itu aspek geografis dan demografis dari Palu dan Cianjur. Yang pertama itu dari Palu. Palu itu geografisnya mengingat resiko likuifaksi perlu adanya pemetaan risiko berbasis GIS, Geographic Information System, yang sangat detail untuk setiap lokasi sekolah, mengidentifikasi zona berbahaya likuifaksi dan merencanakan jalur evakuasi yang mempertimbangkan pergerakan tanah. Jadi geografi di Palu itu harus adanya evakuasi yang mempertimbangkan pergerakan tanah karena ada banyak tanah yang mungkin bisa jadi zona berbahaya. Terus selanjutnya itu demografis. Pelatihan mitigasi perlu disesuaikan dengan bahasa dan budaya lokal. Perlu melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama dalam kampanye sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi orang tua dan masyarakat. Jadi demografisnya itu perlu adanya pelatihan mitigasi eh, dari masyarakat, orang tua yang dilibatkan, dan dengan adanya bahasa dan budaya lokal itu. Yang dari Cianjur, geografisnya itu berada di wilayah dengan aktivitas seismik tinggi, fokus pada penguatan struktur bangunan sekolah agar tanah gempa sesuai standar SNI, pemetaan zona patahan aktif dan penyesuaian lokasi pembangunan yang baru. Jadi seismik itu adalah gelombang elastis, berarti Cianjur itu tanahnya itu mudah bergerak dan gelombangnya itu elastis seperti itu. Dan yang selanjutnya itu demografisnya itu mengingat kepadatan penduduk di beberapa wilayah, simulasi perlu mempertimbangkan evakuasi massal dan koordinasi dengan fasilitas umum terdekat, libatkan komunitas lokal secara aktif dalam setiap tahap program termasuk perencanaan. Jadi demografisnya itu karena adanya kepadatan penduduk di wilayah tersebut harus ada simulasi. Simulasinya itu dengan melibatkan komunitas lokal secara aktif dan dilakukan itu secara bertahap dan termasuk dengan perencanaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya rekomendasi solusi berbasis bukti. Integrasi teknologi. Yang pertama Palu, mengembangkan sistem peringatan dini early warning system yang spesifik untuk likuifaksi, mungkin terintegrasi dengan sensor pergerakan tanah di area rawan. Aplikasi mitigasi dapat mencakup peta interaktif yang menunjukkan rute evakuasi aman dari likuifaksi dan informasi dengan titik kumpul darurat.
Yang kedua dari Cianjur, penerapan sistem peringatan dini gempa bumi yang terhubung langsung dengan sekolah menggunakan notifikasi cepat melalui aplikasi atau sistem pengeras suara. Nah, biar tahu adanya gempa itu, berarti yang di Cianjur itu harus menggunakan aplikasi biar tahu, oh ini lagi gempa, ini peringatan gempa seperti itu. Dan pengembangan aplikasi mitigasi yang berbasis panduan evakuasi gempa, daftar kontak suara, dan materi edukasi interaktif tentang tindakan saat gempa. Aplikasi ini juga dapat menjadi platform pelapor kerusakan pasca gempa. Nah, selanjutnya itu solusi dengan Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang SPAB. Yang pertama, solusi ini sejalan dengan semangat Permendikbud nomor 33 tahun 2019 yang menekankan pentingnya aspek keamanan infrastruktur pasal 5 ayat 1 yang A. Rekomendasi penguatan struktur bangunan dan pemetaan risiko berbasis GIS mendukung penyediaan infrastruktur yang aman. Yang kedua, aspek kesiapgaan pasal 5 ayat 1 huruf C, frekuensi simulasi yang lebih sering dan spesifik serta integrasi teknologi peringatan dini mendukung peningkatan kesiapsiagaan. Yang C, aspek peningkatan kapasitas pasal 5 ayat 1 huruf D, peningkatan partisipasi dengan guru orang tua melalui pelatihan yang relevan serta penggunaan aplikasi mitigasi akan meningkatkan kapasitas warga sekolah dalam menghadapi bencana. Yang soal kedua itu evakuasi kritis program drill bencana di SDN Negeri 1 Garut. Nah, yang pertama kesesuaian dengan siklus manajemen bencana. Yang pertama pencegahan. Frekuensi rendah tidak memungkinkan penanganan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Nah, adanya apa? Frekuensi rendah itu kalau ingin penanganan budaya dan keselamatan berkelanjutan itu mungkin susah. Yang kedua, kesiapsiagaan, keterampilan evakuasi dan respon cepat akan memudar jika tidak dilatih secara berkala. Siswa dan staf mungkin lupa prosedur penting. Yang selanjutnya, tanggap darurat. Tanggap darurat itu hanya satu kali latihan, setahun tidak akan cukup untuk memastikan respon yang efektif dan terkoordinasi saat bencana real terjadi. Yang keempat, pemulihan. Ini pemulihan itu adalah aspek pemulihan secara pasca bencana termasuk dukungan psikososial sering tidak menjadi fokus utama dalam drill tunggal padahal ini krusial sifatnya. Nah, yang selanjutnya itu dampak psikologis pada siswa. Yang pertama, itu meskipun drill penting, metode yang tidak tepat atau frekuensi yang terlalu jarang dapat menimbulkan dampak negatif. Jika drill dilakukan tanpa persiapan psikologis yang memadai atau tidak ada briefing yang efektif, siswa dapat mengalami trauma pasca simulasi. Jadi adanya drill itu penting karena kalau kita tidak pelatihan mungkin itu akan tidak bisa terjadi dan trauma pasca penerjunan seperti itu. Nah, solusi dan usulan evaluasi pasca drill. Yang pertama, fasilitas belajar yang aman. Jadi, fasilitas belajar yang aman itu juga mempengaruhi. Kalau tidak ada fasilitas belajar yang aman, mungkin pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan lancar. Terus manajemen bencana sekolah. Yang kedua, pendidikan pengurangan risiko bencana. Jadi, pendidikan pengurangan risiko bencana itu juga perlu dilakukan di sekolah. Yang selanjutnya ada kuesioner siswa. Kuesioner siswa itu siswa nanti akan disuruh mengisi kuesioner yang telah diberikan kepada guru. Yang selanjutnya itu ada observasi siswa. Nah, guru itu juga perlu observasi untuk siswanya. Yang selanjutnya melakukan kampanye dan kampanye itu perlu juga dilakukan yang dilibatkan siswa, orang tua juga bisa dan guru juga harus ikut melibatkan.
Nah, soal nomor 3, rancangan program sekolah tangguh bencana atau STB untuk wilayah pesisir rawan tsunami. Yang pertama itu komponen utama. Nah, komponen utamanya itu ada pendidikan mitigasi berbasis kearifan lokal, kemitraan dengan komunitas. Dan yang pertama komponen utamanya itu adalah pendidikan mitigasi berbasis kearifan lokal. Yang pertama itu mengintegrasikan materi mitigasi tsunami ke kurikulum. Jadi nanti di kurikulum itu mengaitkan materi mitigasi tsunami. Terus yang kedua memanfaatkan cerita rakyat atau legenda lokal dan lagu daerah sebagai media edukasi. Yang selanjutnya yang kedua, kemitraan dengan komunitas. Itu melibatkan nelayan dan tokoh adat sebagai narasumber dan fasilitator. Jadi bisa melakukan wawancara dan nanti itu melibatkan nelayan dan tokoh adat setempat seperti itu. Yang kedua, bekerja sama dengan BPBD dan puskesmas untuk pelayanan dan dukungan. Ada juga komponen utama yang itu teknologi sederhana. Nah, membuat sirine dari botol bekas sebagai peringatan dini. Yang kedua, memasangkan rambu evakuasi visual yang jelas. Yang ketiga, mengembangkan peta evakuasi, partisipasi, dan persiapan tas siaga bencana individu. Jadi, teknologi sederhana itu yang membuat sirine dari botol bekas sebagai peringatan itu berarti kita memanfaatkan bekas-bekas tetapi yang masih bisa digunakan. Terus harus ada apa memasang rambu evakuasi visual yang jelas. Terus mengembangkan peta evakuasi partisipasi dan adanya persiapan tas siaga bencana secara individu. Nah, di sini ada tahapan implementasi dari 0 sampai 6 bulan. Yang bulan 0 sampai 1 itu persiapan atau pembentukan tim sosialisasi pelatihan guru oleh BPDB. Jadi sebelum kita terjun itu harus adanya pelatihan terlebih dahulu. Yang bulan kedua sampai 3 itu pengembangan materi lokal, kurikulum, lagu cerita, pembuatan sirine atau rambu pelatihan P3K. Jadi setelah melakukan sosialisasi atau pelatihan itu, setelah itu adanya pengembangan materi lokal dan pengembangan materi lokal itu di dalamnya ada kurikulum, ada lagu, cerita dan lain sebagainya. Dan atau setelah pembuatan materi itu kita harus mencoba pembuatan sirine atau rambu atau pelatihan P3K. Yang bulan keempat sampai kelima itu ada pelaksanaan pengajaran, lomba, lokal karya komunitas, simulasi kecil bulanan. Nah, setelah pengembangan materi lokal itu baru bisa terjun untuk simulasi kecil bulanan. Setelah itu bulan keenam itu simulasi skala penuh dan terjun langsung. Simulasi skala penuh itu berarti langsung terjun langsung. Nah, indikator keberhasilan itu ada dua, dari kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif itu ada 100% siswa mampu menyanyikan lagu evakuasi, dan minimal 90% siswa tahu 3 tanda tsunami dan jalur 2 evakuasi. Yang ketiga, minimal 1 simulasi penuh berhasil. Yang kedua itu indikator kualitatif, yaitu peningkatan pemahaman dan kesadaran siswa serta komunitas. Yang ketiga, terbentuknya budaya siaga bencana di sekolah. Yang ketiga, terjalin kemitraan yang kuat. Nah, di sini ada anggaran simulatif yang ada 5 komponen. Yang pertama itu pelatihan dan workshop. Workshopnya itu diestimasi biaya itu 7 juta. Yang kedua, materi edukasi dan publikasi itu diestimasi biaya itu 3.500.000. Yang ketiga itu peralatan sederhana diestimasi biaya itu 5 juta. Yang keempat itu simulasi dan evaluasi itu diestimasi biaya itu 4 juta. Dan yang kelima, administrasi dan dokumentasi itu administrasi biaya itu ada 2.500.000 dan semua total anggarannya itu ada 22 juta.
Nah, yang selanjutnya soal keempat itu analisis dan protokol baru pada kasus kebakaran SD Surabaya 2023. Yang pertama, kepantauan terhadap Permendikbud nomor 33 tahun 2019 standar fasilitas sekolah. Yang pertama, gap implementasi itu kegagalan ini menunjukkan SD Surabaya kemungkinan tidak sepenuhnya mematuhi Permendikbud nomor 33 tahun 2019 tentang PAB. Celah utama ada pada satu, pemeliharaan instalasi listrik, adanya konsleting listrik, mengidakasi instalasi listrik yang tidak standar atau minimnya perawatan. Jadi ada listrik itu konslet gitu. Yang kedua itu ketersediaan atau fungsional APAR atau alat pemadam api ringan mungkin tidak tersedia, tidak berfungsi atau tidak ada yang terlatih penggunaannya. Jadi mungkin di SD Surabaya itu tidak adanya alat pemadam kebakaran. Terus yang ketiga, pelatihan dan simulasi. Jika terjadi kepanikan, berarti pelatihan evakuasi dan penggunaan peralatan belum efektif atau rutin. Jadi mungkin bisa jadi sudah ada alat pemadam kebakarannya, tetapi tidak bisa penggunaannya karena belum adanya pelatihan. Karena pelatihan itu juga perlu, dan di SD itu atau di tempat-tempat manapun itu harus adanya peralatan kebakaran dan harus harus bisa penggunaannya juga. Yang kedua, teori risk reduction UNESCO 2022. Kasus ini juga menyoroti kelemahan dalam penerapan dan menekankan pendidikan bencana yang membuat perilaku dan keterampilan bukan hanya pengetahuan. Kegagalan terjadi karena pembelajaran tidak holistik. Siswa dan staf mungkin memiliki pengetahuan tetapi tidak dilengkapi dengan sikap tenang dan keterampilan praktis. Minimnya partisipasi aktif, komunitas sekolah belum sepenuhnya diberdayakan. Yang ketiga, protokol darurat baru. Siswa siaga api, jaga sekolahku aman. Untuk mengatasi kelemahan ini, dirancang protokol darurat kebakaran yang inovatif. Prinsipnya yang pertama, partisipasi aktif siswa, kepemimpinan dan praktik langsung. Elemen kunci protokolnya itu yang pertama, pelatihan intensif fir masal junior. Siswa kelas 4 sampai 6 dilatih penggunaan APAR, identifikasi bahaya listrik dan memandu evakuasi. Yang kedua, FMJ bertugas patroli mini dan menjadi pendamping evakuasi. Yang kedua, sistem peringatan dini cepat. Yang pertama itu, siapapun melihat api atau asap harus segera berteriak api, api dan menyembunyikan alarm. Setelah itu guru atau FMJ itu segera memverifikasi dan membunyikan alarm utama jika api sudah membesar. Jadi di SD itu juga harus adanya pelatihan, bukan hanya gurunya tetapi siswa yang kelas tinggi juga harus dilatih untuk cara memadamkan. Terus kalau ada api atau ada bencana itu siswa harus bagaimana, itu juga harus adanya pelatihan. Bukan siswanya aja tetapi gurunya juga harus ada pelatihan. Nah, kesimpulan dari keseluruhan itu adalah membantu sekolah tangguh bencana yang efektif adalah supaya holistik melampaui kepatuhan regulasi semata. Hal ini memerlukan integrasi kearifan lokal, pendidikan mitigasi yang membuat pembelajaran lebih relevan dan mudah diserap, kemitraan erat dengan komunitas seperti nelayan dan tokoh adat, serta lembaga seperti BPD menjadi fondasi kekuatan respon kolektif. Pemanfaatan teknologi sederhana dan partisipasi terbukti efektif, seperti sirine botol bekas atau rambu visual pembuatan siswa, karena menumbuhkan rasa kepemilikan. Analisis kasus kebakaran SD Surabaya 2033 menunjukkan bahwa kegagalan seringkali berakar pada celah implementasi regulasi dan kurangnya penekanan pada pendidikan. Pengurangan resiko RRE yang holistik dan berorientasi aksi di mana siswa diberdayakan menjadi Fir Marshal Junior atau agen perubahan. Pada intinya, STB yang sejati adalah sekolah yang berhasil mengubah pengetahuan menjadi tindakan kolektif, menciptakan budaya kesiapsiagaan
kesiapsiagaan yang berkelanjutan bagi seluruh kemitraan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika tidak jelas penjelasannya. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.